Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Media Kusuma dari kelas 10 IPS 3 ingin membacakan tentang materi bab 1. Sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji gejala sosial di masyarakat. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang artinya kawan dan logos yang artinya berkata. Jadi, sosiologi diartikan berbicara mengenai kawan. Menurut Selo Sumarjan, sosiologi merupakan ilmu kemasyarakatan yang mempelajari sifat-sifat sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Sejarah perkembangannya sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan lahir pada transisi menuju masyarakat baru tersebut, yaitu pada abad ke-19. Peristiwa besar yang turut mendorong lahirnya sosiologi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah revolusi politik. Terjadi revolusi politik yang berlangsung di Prancis berdampak sangat luar biasa. Adanya semangat liberalisme muncul di segala bidang seperti penerapan dalam hukum dan undang-undang perbagian masyarakat perlahan terhapus dan semua diberikan hak yang sama dalam hukum. Kedua, revolusi ekonomi. Pada abad ke-18 berlangsung ekonomi industri. Saat itu terjadi kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Majikan sebagai kelas ekonomi atas menguasai perekonomian, dan hal tersebut semakin melemahkan kelas buruh sehingga muncul ketakutan buruh-buruh yang bersatu membentuk perikatan. Menurut Leyendecker, ancaman-ancaman tersebut dapat menyebabkan perubahan-perubahan jangka panjang dan dapat mempengaruhi tatanan sosial masyarakat. Auguste Comte melihat perubahan-perubahan tersebut tidak hanya berdampak positif, seperti berkembangnya demokrasi, tetapi juga berdampak negatif, yaitu terjadinya konflik antar kelas dalam masyarakat. Adapun menurut Berger, sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini dianggap sudah seperti itu adanya. Leyendecker mengidentifikasi ancaman yang dimaksud Berger ke dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, terjadinya dua revolusi, yaitu revolusi industri dan revolusi Prancis. Yang kedua, tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke-15. Yang ketiga, perubahan yang terjadi akibat gerakan reformasi yang dicetuskan Martin Luther. Keempat, meningkatnya individualisme. Kelima, lahirnya ilmu pengetahuan modern. Keenam, berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Dalam sejarah perkembangan ilmu sosiologi dikenal salah satu tokoh yang dijuluki sebagai bapak sosiologi, yaitu Auguste Comte. Beberapa pemikiran Auguste Comte tentang sosiologi dan sangat besar maknanya bagi sosiologi adalah sebagai berikut. Comte mengemukakan bahwa ilmu sosiologi harus didasari pada pengamatan, perbandingan, eksperimen, dan metode histori secara sistematik. Kedua, Comte berpikir bahwa sosiologi merupakan ratu dari ilmu sosial dan menempati peringkat teratas hierarki ilmu-ilmu sosial. Ketiga, Comte membagi sosiologi dalam dua bagian besar, yaitu statistika sosial yang mewakili stabilitas atau kemantapan dan dinamika sosial yang mewakili perubahan. Dalam menjelaskan gejala alam dan gejala sosial, manusia akan melewati 3 jenjang berikut: jenjang teologi, jenjang metafisika, jenjang positif. Tokoh lain juga sangat berjasa dalam perkembangan ilmu sosiologi adalah Herbert Spencer. Menurut Spencer, objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Ketiga, perkembangan sosiologi di Indonesia. Pengetahuan sosiologi pada dasarnya sudah ada dan berkembang di Indonesia sejak zaman dahulu. Sebagai contoh, ajaran Wulang Reh yang diberikan oleh Paduka Mangkunegara keempat yang telah memasukkan unsur-unsur hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan sosiologi sudah dikenal dan dikembangkan di Indonesia pada masa itu. Proses selanjutnya, konsep penting dalam sosiologi berupa kepemimpinan dan kekeluargaan dipraktikkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia dalam proses pendidikan di taman siswa. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sosiologi mengalami perkembangan yang cukup signifikan di negeri ini. Tokoh pertama kali yang mengajarkan sosiologi dalam bahasa Indonesia adalah Soenario Kolopaking pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. Beberapa tokoh sosiologi yang termasuk dalam generasi tua adalah Selo Sumarjan, Selo Sumardi, dan Sunario Kolopaking. Selain mereka, dikenal pula beberapa sosiolog lain seperti Sudiono Sukanto, Arif Budiman, Lukman Sutrisno, Nasikun, dan Verger. Keempat, sosiologi sebagai ilmu. Hakikat ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang menjadi bagian suatu ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Dalam pengetahuan yang terkandung adanya beberapa unsur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, tersusun secara sistematis. Ketiga, menggunakan pemikiran. Keempat, dapat diselidiki secara kritis oleh orang lain atau umum. Kelima, penyelidikan berdasarkan metode-metode ilmiah. Pengetahuan yang diangkat sebagai ilmu juga memiliki sifat-sifat tertentu. Berikut sifat pengetahuan sebagai ilmu. Yang pertama, rasional. Ilmu pengetahuan didasarkan atas kegiatan berpikir secara logis menggunakan rasa yang hasilnya dapat diterima oleh nalar manusia. Kedua, empiris. Kesimpulan yang diambil harus dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dan pembuktian panca indera, serta dapat diuji kebenarannya dengan fakta. Tiga, objektif. Kebenaran yang dihasilkan suatu ilmu merupakan kebenaran pengetahuan yang jujur adanya, sesuai dengan kenyataan objeknya, serta tidak bergantung pada suasana hati, prasangka, atau pertimbangan nilai pribadi. Keempat, akumulatif. Ilmu dirumuskan berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambahkan, dan diperbaiki sehingga semakin sempurna. Kelima, andal dan dirancang. Ilmu pengetahuan dapat diuji kembali secara terbuka menurut persyaratan dengan hasil yang dapat diandalkan. P. Objek sosiologi. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat, baik ditinjau dari sudut hubungan antar manusia maupun proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Sosiologi mengkaji dan mempelajari perilaku serta interaksi kelompok, menelusuri asal-usul pertumbuhannya, serta menganalisis pengaruh kegiatan kelompok terhadap para anggotanya. Mayer F. Nimkov mengemukakan tentang 7 objek besar sosiologi yang meliputi sebagai berikut. Pertama, faktor dalam kehidupan sosial manusia. Kedua, kebudayaan. Ketiga, sifat hakikat manusia. Keempat, kelakuan kolektif. Kelima, persekutuan hidup. Keenam, lembaga sosial. Ketujuh, perubahan sosial. Adapun kajian sosiologi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, pokok kajian sosiologi adalah fakta-fakta sosial. Fakta sosial merupakan pola-pola atau sistem mempengaruhi cara manusia bertindak, berpikir, dan merasa. Dalam mengkaji masyarakat, Durkheim lebih menekankan pada kesadaran kolektif sebagai dasar dari suatu keteraturan sosial, atau lebih menekankan pada kerjasama yang mencerminkan konsensus moral sebagai proses sosial yang paling mendasar. Kedua, Max Weber. Pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Hal yang dimaksud di sini adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Weber menyebutkan adanya 5 ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian ilmu sosiologi, yaitu sebagai berikut.
Pertama, tindakan manusia yang menurut si pelaku mengandung makna subjektif. Kedua, tindakan nyata serta yang bersifat batania sepenuhnya dan bersifat subjektif. Tiga, tindakan yang meliputi pengaruh positif dari situasi, tindakan yang sengaja diulang, serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam. Keempat, tindakan itu diarahkan kepada orang atau kepada beberapa individu. Kelima, tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain. Ketiga, Wright Mills berpendapat bahwa untuk dapat memahami yang terjadi di dunia ataupun yang dialami oleh diri sendiri, maka manusia memerlukan khayalan sosiologi. Dengan adanya khayalan, kita dapat memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi, dan hubungan antar keduanya. Alat yang digunakan untuk melakukan khayalan adalah personal troubles of milieu, yaitu permasalahan pribadi dan merupakan ancaman terhadap nilai-nilai pribadi serta public issue of social structure, yaitu hal yang ada di luar jangkauan kehidupan pribadi individu. Peter L. Berg. Menurut Berg, pokok kajian sosiologi adalah realitas sosial, bahwa seseorang sosiolog harus bisa menyikapi sebuah tabir dan mengungkapkan tiap helai tabir mengikuti sesuai realitas yang tidak terduga. Kelima, menurut Pitirim Sorkin, sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jala hubungan dan pengaruh timbal balik antar aneka macam gejala-gejala sosial. Misalnya antar gejala ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, serta gerak masyarakat dan politik. B. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala-gejala non-sosial. Misalnya gejala geografis dan biologis. Ketiga, ciri umum semua gejala sosial. Keenam, Selo Sumarjan dan Soeloman Sumardi. Sosiologi mempelajari struktur dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Unsur-unsur pokok dalam masyarakat tersebut meliputi kaidah-kaidah, lembaga-lembaga, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan dalam masyarakat. Selain objek sosiologi yang telah dijabarkan tersebut, objek sosiologi juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material sosiologi meliputi kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Kedua, objek formal. Objek formal sosiologi lebih menekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat sehingga objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. C. Ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Sosiologi bersifat empiris, sosiologi bersifat teoritis, sosiologi bersifat kumulatif, sosiologi bersifat non-etis. D. Sifat hakikat sosiologi. Adapun sifat hakikat sosiologi yang meliputi sebagai berikut. Sosiologi merupakan sebuah ilmu sosial, bukan ilmu alam sebab yang dipelajari adalah gejala-gejala kemasyarakatan. Kedua, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Ketiga, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan ilmu pengetahuan yang konkret. Keempat, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang umum dan bukan ilmu pengetahuan khusus. Kelima, sosiologi merupakan disiplin ilmu kategoris, bukan normatif, sehingga sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi pada masa dewasa ini dan bukan apa yang terjadi pada masa lampau. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni, meskipun dalam beberapa kondisi tertentu sosiologi dapat menjadi ilmu pengetahuan terapan. 7. Tujuan sosiologi adalah menghasilkan pengertian dan pola-pola umum sehingga sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dan interaksi antar manusia, sifat hakikat, bentuk, isi, serta struktur masyarakat. Perspektif dalam sosiologi.
Berikut beberapa perspektif dalam sosiologi. Pertama, perspektif evolusionis. Perspektif evolusionis memberikan keterangan yang memuaskan tentang bagaimana masyarakat atau manusia tumbuh berkembang. Para sosiologi menggunakan perspektif evolusionis mencari pola perubahan dan perkembangan yang muncul dalam masyarakat yang berbeda untuk mengetahui apakah ada urutan perubahan yang berlaku umum. Beberapa tokoh yang menganut teori ini antara lain Auguste Comte. Perspektif interaksionisme. Perspektif interaksionisme menolak adanya anggapan bahwa fakta sosial adalah suatu yang determinan terhadap fakta sosial yang lain. Dalam perspektif ini, diyakini bahwa manusia memiliki perasaan dan pikiran. Oleh karena itu, manusia dianggap mampu membuat, menafsirkan, merencanakan, dan mengontrol lingkungannya. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa perspektif ini memusatkan perhatian pada interaksi antar individu dan kelompok, terutama menggunakan simbol-simbol antara lain tanda, isyarat, dan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Sosiologi yang menganut perspektif ini adalah George Herbert Mead dan Thomas. Perspektif fungsionalis memandang masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi dan teratur, serta memiliki seperangkat aturan dan nilai-nilai yang dianut sebagian besar anggotanya masyarakat tersebut. Perspektif fungsionalis berkonsentrasi pada keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. Lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat seperti keluarga, pendidikan, dan agama dianalisis dalam bentuk bagaimana lembaga-lembaga itu membantu mencukupi kebutuhan masyarakat. Perspektif fungsionalis menekankan pada 4 aspek berikut. A. Masyarakat tidak bisa hidup kecuali anggota-anggotanya mempunyai persamaan persepsi, sikap, dan nilai. B. Setiap bagian mempunyai kontribusi pada keseluruhan. C. Masing-masing bagian terintegrasi satu sama lain dan saling memberikan dukungan. D. Masing-masing bagian memberi kekuatan sehingga keseluruhan masyarakat menjadi stabil. Beberapa sosiolog yang mendukung perspektif fungsionalis adalah Talcott Parsons, Kingsley Davis, dan Robert K. Merton, seorang antropolog yang juga sangat mendukung perspektif ini, dan bahkan dapat dikatakan sebagai pelopornya adalah Bronisław Malinowski dari Polandia. 4. Perspektif konflik. Perspektif konflik memandang masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang senantiasa berusaha memelihara dan meningkatkan kedudukannya. Perspektif ini beranggapan bahwa di dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok yang memiliki tujuan tersendiri. Pandangan ini juga menekankan bahwa fakta sosial adalah bagian dari masyarakat dan eksternal dari sifat-sifat individualnya. Perspektif ini memandang masyarakat terus-menerus berubah dan masing-masing bagian dalam masyarakat potensial memacu dan menciptakan perubahan sosial. Tokoh yang menganut perspektif ini adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. F. Cabang-cabang sosiologi. Cabang-cabang sosiologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari hubungan gejala kemasyarakatan dan agama. Kedua, sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan mengkaji hubungan antara gejala kemasyarakatan dan pendidikan. Dalam sosiologi pendidikan akan dipelajari antara lain sebagai berikut. Peranan lembaga pendidikan dan proses sosiologi. B. Peran pendidikan dalam perubahan masyarakat. C. Lingkungan pendidikan. Ketiga, sosiologi kekeluargaan. Sosiologi kekeluargaan membahas kegiatan atau interaksi antar gejala kemasyarakatan dan keluarga yang di dalamnya terdiri dari sebagai berikut. A. Bentuk-bentuk keluarga dan masyarakat. B. Peran keluarga dalam masyarakat. C. Keluarga dalam perubahan sosial. 4. Sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi mempelajari hubungan antara gejala kemasyarakatan dan tata cara kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kelima, sosiologi politik. Sosiologi politik mengkaji hubungan antar kemasyarakatan dan politik. Hal-hal yang dipelajari dalam sosiologi politik antara lain sebagai berikut. A. Perilaku politik. B. Lembaga-lembaga politik dalam masyarakat. C. Peran politik dalam perubahan masyarakat. Keenam, sosiologi hukum. Sosiologi hukum mempelajari kaitan antara gejala kemasyarakatan dan hukum. Materi yang dipelajari dalam sosiologi hukum antara lain sebagai berikut. A. Lembaga-lembaga hukum dalam masyarakat. B. Peran hukum dalam masyarakat. C. Perilaku masyarakat dan dalam hubungannya dengan hukum yang berlaku. C. Sosiologi industri. Sosiologi industri mempelajari kaitan gejala kemasyarakatan dengan industri yang di dalamnya terdiri dari sebagai berikut. A. Hubungan industri dengan berbagai subsistem yang ada dalam masyarakat. B. Aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. C. Peran industri dalam perubahan masyarakat. Cabang-cabang sosiologi tersebut antara lain sebagai berikut. Sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan, sosiologi komunikasi, sosiologi seni, sosiologi kedokteran, sosiologi pengetahuan, sosiologi organisasi, sosiologi kriminalitas, sosiologi korupsi, sosiologi gender, sosiologi pembangunan, sosiologi kependudukan. Kelima, sosiologi sebagai metode. Terdapat 3 ciri pokok yang menandai sebuah metode, yaitu sebagai berikut. A. Permasalahan yang akan dikaji atau diteliti. B. Ada hipotesis, yaitu kesimpulan yang bersifat sementara yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. C. Adanya usulan mengenai cara kerja atau cara penyampaian permasalahan dan hipotesis yang ada. Durkheim mengemukakan tentang adanya konsep bebas nilai, bahwa seorang sosiolog dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat perlu melakukan batasan antara yang diteliti dan yang meneliti sehingga hasil penelitian bersifat objektif. Langkah-langkah utama dalam sebuah penelitian sosiologi adalah sebagai berikut. A. Merumuskan masalah. Kita membutuhkan suatu masalah yang bersifat untuk diteliti yang dapat diselidiki melalui metode ilmiah. B. Meninjau kepustakaan. Dalam tahap ini, peneliti harus melakukan survei kepustakaan atas semua penelitian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti, serta mencari berbagai literatur yang mengungkap teori tentang pokok bahasan yang akan diteliti. C. Merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Hipotesis dapat dirumuskan berdasarkan atas kajian pustaka yang telah dilakukan. D. Merencanakan desain penelitian. Dapat dilakukan dengan menguraikan apa yang perlu ditelaah, data yang perlu dicari, di mana, bagaimana mengumpulkan, serta mengolah dan menganalisisnya. E. Mengumpulkan data. Data menjadi hal yang penting menunjang kelangsungan sebuah penelitian. Sosiolog terdapat sejumlah alat pengumpul data, antara lain. Dalam penelitian sosiologi terdapat sejumlah alat pengumpulan data, antara lain melalui wawancara, kuesioner, angket, dan juga observasi. Menganalisis data. Tahap menganalisis data dilakukan dengan cara membuat tabel klasifikasi dan membandingkan data, melaksanakan berbagai pengujian, serta penghitungan yang diperlukan untuk menemukan hasil. G. Menarik kesimpulan. Setelah data diolah dan dianalisis, langkah selanjutnya menarik kesimpulan. Seorang peneliti harus menarik kesimpulan melalui penelitian, harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, hipotesis. Kedua, kebenaran hasil berdasarkan data penelitian. 3. Implikasinya sebagai sosiolog. Implikasinya bagi sosiologi. 4. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan. 5. Sarana sebagai kebijakan lebih lanjut. Dalam membuat kesimpulan, peneliti mempertimbangkan beberapa pernyataan mendasar.
Apakah hipotesis awal dapat diterima atau ditolak? Kedua, apakah hasil sudah benar berdasar hasil penelitian yang dilakukan? Ketiga, apakah penelitian itu menambah wawasan dan pengetahuan kita? Keempat, implikasi dari penelitian yang kita lakukan terhadap teori sosiologi. Kelima, saran-saran apa saja yang diberikan untuk penelitian selanjutnya. Ada banyak metode yang dilakukan para ahli dalam mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Beberapa metode yang digunakan dalam sosiologi adalah sebagai berikut. Studi cross-seksional dan longitudinal. Studi cross-seksional adalah studi yang meliputi suatu daerah pengamatan yang luas dalam suatu jangka waktu tertentu. Metode evaluasi. Metode evaluasi pada umum. Studi longitudinal merupakan studi yang berlangsung sepanjang waktu yang menggambarkan suatu kecenderungan atau serangkai observasi sebelum dan sesudah. B. Metode evaluasi. Metode evaluasi pada umumnya digunakan untuk mengukur keefektifan suatu program kegiatan dengan tujuan melihat kebenaran program melalui pengetahuan ilmiah. Eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan. Dalam penelitian laboratorium, subjek orang dikumpulkan di dalam suatu tempat atau laboratorium, kemudian diberi pengalaman sesuai dengan yang diinginkan peneliti, lalu dicatat dan ditarik kesimpulan. Adapun eksperimen lapangan merupakan pengamatan yang dilakukan di luar laboratorium, di mana peneliti memberikan pengalaman baru kepada objek secara umum, kemudian diamati hasilnya dan ditarik kesimpulannya. D. Metode kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode menggunakan angka-angka kemudian diolah dan diwujudkan dalam bentuk statistik seperti skala, tabel, indeks, dan lain-lain. Metode kuantitatif mencakup dua metode berikut. Metode statistik adalah metode dalam sosiologi yang bertujuan menelaah gejala-gejala sosial secara sistematis. B. Metode sosiometri adalah metode yang mempergunakan skala-skala dan angka-angka dalam rangka mengetahui hubungan sosial antar manusia dalam masyarakat. Kedua, metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada terjadinya interaksi yang membentuk tindakan dan kondisi sosial tertentu. Berikut yang termasuk metode kualitatif. A. Metode histori adalah metode pengamatan yang menganalisis peristiwa-peristiwa pada masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. B. Metode komparatif adalah metode pengamatan dengan membandingkan antara bermacam-macam masyarakat serta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan dan persamaan sebagai petunjuk perilaku dalam suatu masyarakat pertanian Indonesia pada masa lalu dan masa depan. C. Metode studi kasus adalah metode pengamatan tentang suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat, dan lembaga-lembaga ataupun individu-individu. E. Metode survei lapangan. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang ada di lapangan atau masyarakat secara langsung. F. Metode partisipasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara mendalam tentang kehidupan kelompok. G. Metode studi pustaka. Metode ini mengumpulkan data atau keterangan melalui literatur di perpustakaan. Di samping metode-metode yang telah dijelaskan tersebut, terdapat pula beberapa metode yang sering digunakan sosiolog untuk menelaah masyarakat didasarkan pada jenisnya. Metode-metode tersebut meliputi sebagai berikut. Metode induktif yang adalah metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam lapangan yang lebih luas. B. Metode deduktif adalah metode yang menggunakan proses yang berkebalikan dengan metode induktif, yaitu dimulai dengan kaidah-kaidah yang dianggap berlaku umum untuk kemudian dipelajari dalam keadaan yang bersifat khusus.
Metode fungsionalisme adalah yang bertujuan meneliti fungsi lembaga kemasyarakatan dan struktur sosial dalam masyarakat. D. Metode empiris adalah metode yang mendasarkan diri kepada keadaan-keadaan yang dengan nyata diperoleh dari dalam masyarakat. Atau dapat dikatakan bahwa metode empiris adalah sebuah metode yang didasarkan pada fakta dalam kehidupan masyarakat. E. Metode rasionalitis adalah metode yang mengutamakan penilaian dengan logika dan pikiran sehat untuk mencapai pengertian tentang kemasyarakatan. 6. Perbedaan sosiologi dengan ilmu yang lain. Ada beberapa perbedaan antara sosiologi dan ilmu-ilmu yang lain, yaitu sebagai berikut. A. Sosiologi sebagai ilmu politik. Ilmu politik mempelajari daya upaya untuk memperoleh pertahanan dan menggunakan kekuasaan. Sementara sosiologi untuk memusatkan perhatiannya pada segi-segi masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola yang juga umum. B. Sosiologi dan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mempelajari tentang usaha manusia dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan materialnya, sementara sosiologi mempelajari unsur-unsur dalam masyarakat secara keseluruhan. C. Sosiologi dan ilmu sejarah. Sosiologi dan ilmu sejarah merupakan kejadian serta hubungannya yang dialami oleh manusia sebagai individu dan sebagai anggotanya masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa sejarah melihat berbagai kejadian pada masa silam dan mencari hubungannya antar peristiwa tersebut serta berfungsi untuk menemukan sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa. Adapun sosiologi hanya fokus pada peristiwa yang merupakan proses kemasyarakatan yang timbul dari hubungan antar manusia dalam situasi berbeda. D. Sosiologi dan ilmu antropologi. Antropologi memusatkan perhatiannya pada masyarakat primitif atau memiliki kebudayaan yang masih sederhana. Sementara sosiologi memusatkan perhatiannya pada masyarakat modern yang kompleks. Sosiologi dengan ilmu-ilmu pasti. Sosiologi memiliki hubungan dengan ilmu pasti, terutama matematika, karena dalam penelitian sosiologi membutuhkan angka-angka matematis serta data statistik sebagai salah satu analisisnya apabila menggunakan metode penelitian kuantitatif. B. Fungsi sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Pertama, fungsi sosial secara umum sebagai ilmu pengetahuan sosial yang objeknya masyarakat. Sosiologi memiliki 4 macam fungsi, yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan sosial. Perencanaan merupakan kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat secara ilmiah dan bertujuan mengatasi berbagai hambatan. Berikut syarat suatu perencanaan sosial yang efektif menurut pendapat Cockburn dan Nimcoff. 1. Adanya unsur modern dalam masyarakat mencakup suatu sistem ekonomi yang telah menggunakan urbanisasi yang teratur, inteligensia di bidang teknik dan ilmu pengetahuan, serta suatu sistem administrasi yang baik. Kedua, adanya sistem pengumpulan keterangan dan analisis yang baik. 3. Terdapat sikap publik yang baik terhadap usaha-usaha perencanaan sosial tersebut. 4. Adanya pimpinan ekonomis dalam politik yang progresif. Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial adalah sosiologi memahami perkembangan perkebunan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun modern, sehingga penyusunan dalam pemasyarakatan suatu perencanaan sosiologi relatif mudah dilakukan. Kedua, sosiologi memahami hubungan antara manusia dan lingkungan alam, hubungan antar golongan, serta proses perubahan dan pengaruh penemuan baru terhadap masyarakat. Ketiga, sosiologi mempunyai disiplin ilmu yang didasarkan atas objektivitas sehingga pelaksanaan suatu perencanaan sosial diharapkan lebih kecil penyimpangannya. 4. Melalui sosiologi,
Suatu perencanaan sosial bisa dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat kemajuan maupun tingkat ketertinggalan suatu masyarakat ditinjau dari sudut kebudayaannya. Kelima, berdasarkan sudut pandang sosiologi, perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat yang berfungsi menghimpun kekuatan sosial demi menciptakan ketertiban masyarakat. B. Penelitian. Melalui adanya penelitian dan penyelidikan, sosiologi akan memperoleh berbagai fakta sosial yang sangat bermanfaat dalam membuat perencanaan pembangunan ataupun pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kelebihan sosiologi apabila dibandingkan dengan ilmu yang lain dalam bidang penelitian masyarakat adalah sebagai berikut. Sosiologi mampu memahami simbol, kata-kata, kode, serta istilah yang digunakan oleh masyarakat sebagai objek penelitian empiris. Kedua, sosiologi memahami pola-pola tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketiga, sosiologi mampu mempertimbangkan berbagai fenomena sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. 4. Sosiologi mampu melihat berbagai kecenderungan arah perubahan pola tingkah laku sosiologi yang timbul dalam Sosiologi mampu mempertimbangkan berbagai fenomena sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Keempat, sosiologi mampu melihat berbagai kecenderungan arah perubahan pola tingkah laku anggota masyarakat yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Kelima, sosiologi berhati-hati dalam menjaga pemikiran yang rasional sehingga tidak terjebak dalam pola pikir yang tidak jelas. C. Pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan dengan sengaja atas dasar suatu perencanaan tertentu. Peningkatan taraf hidup masyarakat mencakup suatu perangkat cita-cita yang meliputi hal-hal berikut. 1. Adanya pembangunan harus bersifat rasionalitas. Kedua, adanya perencanaan dan proses pembangunan. Ketiga, peningkatan produktivitas. Keempat, peningkatan standar kehidupan. Kelima, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Dengan demikian, terdapat syarat yang harus ditempuh untuk berlangsungnya suatu pembangunan, antara lain sebagai berikut. Adanya kemauan yang keras dan kemampuan untuk dapat memanfaatkan setiap kesempatan bagi keperluan pembangunan. Kedua, kelompok-kelompok yang kreatif dan minoritas pemimpin yang kreatif serta massa yang kritis. Ketiga, tersedianya modal dan bahan baku untuk proses pembangunan. Keempat, masyarakat sebagai individu tidak boleh pasrah dan harus siap menghadapi segala keadaan yang dihadapi. Kelima, setiap individu harus mampu berkarya dan tidak bergantung dengan yang lainnya. Keenam, harus bisa melatih diri untuk bersikap jujur dan tidak selalu berorientasi ke depan sehingga dapat merencanakan proses kehidupan untuk menjadi yang lebih baik. Sosiologi sangat berguna dalam memberikan data sosial yang diperlukan pada 3 tahap proses pembangunan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Pada tahap perencanaan, sosiologi memberikan berbagai fakta dan informasi yang merupakan kebutuhan sosial dalam masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, hal yang penting untuk diperhatikan adalah kekuatan sosial dalam masyarakat beserta perubahan sosialnya dan sosiologi memberikan informasi mengenai hal tersebut sehingga pembangunan dilaksanakan akan sesuai dengan kemampuan serta memperhatikan dampak perubahan sosial yang diakibatkan. Adapun pada tahap penilaian, sosiologi akan memberikan analisis atas dampak sosial yang terjadi akibat proses pembangunan yang dijalankan sehingga pihak-pihak terkait dapat mencari solusi atau tindakan lebih lanjut guna menyempurnakan proses pembangunan yang dijalankan. D. Pemecah masalah sosial. Para ahli sosiologi telah melahirkan metode baru sebagai jalan pemecahan masalah sosial. Untuk meniadakan kepincang-kepincangan dalam masyarakat dihasilkan 2 metode yang bersifat preventif dan represif. Metode preventif dilaksanakan berdasarkan penelitian yang mendalam terhadap sebab-sebab terjadinya problem-problem sosial.
Adapun metode represif dilaksanakan setelah suatu gejala dapat dipastikan sebagai problematika sosial, kemudian diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Kedua, fungsi sosiologi dalam kajian berbagai gejala sosial. Sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat juga membahas gejala-gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat. Berikut beberapa penjelasan gejala sosial di masyarakat. Pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan mengenai terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup hal-hal berikut. Pertama, gambaran kekurangan materi. Biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Berikut beberapa penyebab kemiskinan. Pertama, penyebab keluarga, menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Kedua, penyebab individual atau patologis, melihat kemiskinan sebagai alat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Ketiga, penyebab subbudaya, menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah sebagai berikut. Pertama, bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Kedua, bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencari kerja, dan lain-lain. Ketiga, persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan. Kedua, kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan terjemahan dari juvenile delinquency. Secara etimologis, pengertian juvenile delinquency berasal dari kata juvenile yang berarti anak dan delinquency yang berarti kejahatan. Jadi, secara etimologis juvenile delinquency adalah kejahatan anak. Kenakalan remaja merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Berikut bentuk kenakalan remaja. Pertama, kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain. Contohnya, perkelahian, perampokan, dan penghilangan nyawa orang lain. Kedua, kenakalan yang menimbulkan korban materi, contohnya perusakan, pencurian, pencopetan. Ketiga, kenakalan sosial yang menimbulkan korban di pihak orang lain, contohnya penyalahgunaan obat. 4. Kenakalan yang melawan status. Contohnya, mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua cara pergi dari rumah, atau membantah perintah orang tua. Kelima, kenakalan remaja non-kriminal. Remaja ini suka mengasingkan diri, menghindarkan diri dari kegiatan yang menumbuhkan kontak dengan orang lain. Perasaan sangat peka dan mudah terluka, cepat tersinggung dan membesar-besarkan kekurangannya sendiri. Dengan gejala umum sering menyendiri, melamun, apatis, tidak bergairah, sangat mudah tersinggung, sangat mudah panik, sangat mudah bingung sehingga cenderung menjadi peminum, pemabok, penghisap candu, pengguna narkotika, menjadi morfinis dan sebagainya. Beberapa faktor mempengaruhi kenakalan remaja antara lain sebagai berikut: kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat modern, pengaruh budaya asing, dan pergaulan bebas.
Usaha pencegahan kenakalan remaja dapat dilakukan dengan cara moralitis maupun abolisionalitis. Cara moralitis menekankan pada upaya pembentukan serta pembinaan moral dan mental remaja yang dapat dilakukan melalui penyeluruh kesadaran hukum bagi anak dan remaja, penanaman rasa tanggung jawab sosial, penanaman kesadaran beragama, serta penyuluh tentang sebab-sebab kenakalan remaja. Cara abolisionalitis dalam pencegahan kenakalan remaja dilakukan dengan mengurangi sebab-sebab yang mendorong anak remaja melakukan perbuatan delinquen. C. Kejahatan. Kriminalitas merupakan bahasa sama dengan kejahatan, yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut undang-undang. Pengertian kejahatan sebagai unsur-unsur pengertian kriminalitas secara sosiologi mempunyai dua unsur, yaitu sebagai berikut. Kejahatan itu ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis. Kedua, melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia di mana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. Pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomi dan psikologi yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Adapun motif yang mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan agresivitas dan mendorong seksual. Kedua, kecenderungan pembawaan yaitu patologis atau abnormal. Ketiga, konflik batin sendiri dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irasional. D. Demoralisasi. Dewasa ini banyak dijumpai keadaan kualitas moral yang terjadi di masyarakat mengalami penurunan. Hal ini yang dinamakan demoralis. Brooke dan Gebel mengatakan bahwa demoralis berhubungan dengan rendahnya standar moral dan penetapan nilai serta norma dalam masyarakat. Beberapa indikasi yang menunjukkan suatu bangsa mengalami gejala demoralis adalah sebagai berikut. Yang pertama, konflik sosial semakin marak, baik vertikal maupun horizontal. Terjadinya kerusuhan yang bersifat anarkis, seperti pembakaran rumah, perusakan fasilitas umum, dan penjarahan. Ketiga, kuantitas dan kualitas kriminalitas sosial semakin meningkat, seperti pencurian, perampokan, dan penghilangan nyawa orang lain. Berikut beberapa hal yang dapat menyebabkan demoralisasi di kalangan masyarakat. Pertama, krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kedua, pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi sehingga mengakibatkan jumlah pencarian kerja tidak sebanding dengan lapangan kerjanya. Ketiga, meningkatnya angka kemiskinan. Beberapa solusi untuk upaya pencegahan ataupun setelah terjadinya demoralis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempertebal keimanan dan ketakwaan di kalangan generasi muda. Kedua, memanfaatkan media sosial, keluarga, dan sekolah. Ketiga, aktif dalam kegiatan positif. Kelima, disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga merupakan sebuah kegagalan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Kegagalan yang dimaksud bisa berupa sebuah perpecahan keluarga yang disebabkan oleh unit-unit keluarga tersebut gagal memenuhi kewajiban dan perannya di dalam lembaga keluarga. Sebagai contoh, ayah yang gagal menjalankan perannya untuk memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga, yaitu mencukupi kebutuhan primer keluarga, yang kemudian menjadikan kebutuhan dalam keluarga tersebut mengalami kekurangan dalam hal materi. Karena masalah tersebut, akhirnya ibu yang harus berperan dalam ranah domestik, yaitu mengurus urusan rumah tangga, seperti menjaga anak, memberikan perhatian kepada anak-anaknya, dan menemani anak-anaknya belajar serta melakukan sosialisasi primer kepada anaknya. Akhirnya harus ikut membantu ayah memenuhi kebutuhan materi dan bekerja di ranah publik. Maka dari itu, ibu tidak menjalankan fungsinya dengan baik, dan dikarenakan kesibukan si ibu di luar rumah, akhirnya anak-anak menjadi korban dalam masalah ini. Selain itu, disorganisasi keluarga juga dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi dalam keluarga. Oleh karena kurangnya intensitas pertemuan tersebut, maka dapat menciptakan kesenjangan antara orang tua dan anak. Jika dilihat melalui teori George Simmel mengenai interaksi sosial,
Hubungan kurang harmonis yang disebabkan oleh komunikasi tersebut merupakan bentuk kurangnya interaksi sosial yang disebabkan oleh jarak. Dalam teori interaksi sosial, George Simmel menjelaskan bentuk interaksi sosial berdasarkan jarak, yaitu jauh dan dekat, yang dapat mempengaruhi pola interaksi seseorang. Secara sosiologis, bentuk-bentuk disorganisasi keluarga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, disorganisasi keluarga yang terjadi karena putusnya perkawinan atau perceraian antara ayah dan ibu dengan cara apapun, bukan hanya karena konflik, melainkan juga karena salah satu dari mereka meninggal. Sebagai contoh, pada keluarga yang mengalami perceraian, maka anak akan menjadi korban dalam masalah yang dihadapi oleh orang tua mereka. Dalam keadaan yang sudah tidak lagi bersama, tentu salah satu dari orang tua akan kurang memberikan perhatian. Misalnya, jika anak tersebut memilih tinggal bersama ibunya, dia akan kurang mendapatkan perhatian dari ayahnya, dan sebaliknya. Setelah itu, sang ibu memiliki tanggung jawab ganda, yaitu memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan materi, sehingga ibu harus bekerja di luar rumah, serta akan kurang memberikan perhatian terhadap anaknya, dan mengakibatkan anaknya akan kekurangan perhatian dari kedua orang tuanya. Kedua, bentuk disorganisasi keluarga yang kedua yaitu kurangnya intensitas komunikasi di dalam sebuah keluarga. Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat modern yang kedua orang tua mereka bekerja di luar rumah dan pulang terlalu larut malam sampai tidak sempat bertemu dengan anak-anaknya, dan begitu pun anaknya yang kurang betah berada di rumah karena alasan sepi dan sebagainya. Ketiga, bentuk disorganisasi keluarga yang ketiga adalah krisis keluarga, yaitu adanya pengurangan jumlah anggota keluarga yang kemudian perannya digantikan oleh aktor lain. Misalnya, ayah atau ibu yang meninggal dunia dan kemudian perannya digantikan oleh aktor lain. Yang keenam, masalah kependudukan. Adapun masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia antara lain, yang pertama, permasalahan kuantitas penduduk di Indonesia. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kuantitas penduduk adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah penduduk Indonesia. Besarnya sumber daya manusia di Indonesia dapat dilihat dari jumlah penduduk yang ada. Jumlah penduduk di Indonesia berada di urutan keempat terbesar setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Kedua, pertumbuhan penduduk Indonesia. Peningkatan penduduk dinamakan pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk di Indonesia lebih kecil dibandingkan Laos, Brunei, dan Filipina. Yang ketiga, kepadatan penduduk di Indonesia. Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk antara luas wilayah yang dihuni. Permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebaran yang tidak merata. Kondisi demikian menimbulkan banyak permasalahan, misalnya pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan pemukiman kumuh. Yang keempat, susunan penduduk Indonesia. Sejak sensus penduduk Indonesia tahun 1961, piramida penduduk Indonesia berbentuk limas atau ekspansif. Artinya, pada periode tersebut, jumlah penduduk Indonesia muda lebih banyak daripada penduduk usia tua. Susunan penduduk tersebut memberikan konsekuensi terhadap hal-hal berikut. Pertama, penyediaan fasilitas kesehatan. Kedua, penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. Ketiga, penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk pekerja. Keempat, penyediaan fasilitas sosial lainnya yang mendukung perkembangan penduduk usia muda. Berikut upaya-upaya pemecahan masalah kependudukan. Pertama, pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk dilakukan dengan cara menekan angka kelahiran melalui pembatasan jumlah kelahiran, menunda usia perkawinan muda, dan meningkatkan pendidikan. B. Pemerataan persebaran penduduk dilakukan dengan cara transmigrasi dan pembangunan industri di wilayah yang jarang penduduknya. Kedua, permasalahan kualitas penduduk di Indonesia. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kualitas penduduk dan dampaknya terhadap pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah rendah. Kedua, pendapatan per kapita penduduk di Indonesia rendah. Dan ketiga, besarnya anak usia sekolah yang tidak seimbang dengan penyediaan sarana pendidikan. Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya tingkat pendidikan terhadap pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Rendahnya penguasaan teknologi maju sehingga mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri atau negara maju. Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal-hal yang baru. Berikut upaya-upaya pemecahan masalah pendidikan. 1. Pencangan wajib belajar 9 tahun. Kedua, mengadakan proyek belajar dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lainnya. Keempat, meningkatkan mutu guru melalui penataran. B. Masalah kesehatan. Kualitas kesehatan yang rendah umumnya disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, kurangnya sarana dan pelayanan kesehatan. Kedua, kurangnya air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ketiga, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan. Keempat, gizi yang rendah. Dampak rendahnya tingkat kesehatan terhadap pembangunan adalah terhambatnya pembangunan fisik karena perhatian tercurah pada perbaikan kesehatan yang lebih utama karena menyangkut jiwa manusia, dan jika tingkat kesehatan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan rendah dalam melakukan apapun, khususnya pada saat bekerja, hasilnya pun tidak akan optimal. Berikut upaya-upaya pemecahan masalah kesehatan. Pertama, mengadakan perbaikan gizi pada masyarakat. Kedua, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Ketiga, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. Keempat, membangun sarana-sarana kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain. Yang C, masalah tingkat penghasilan dan pendapatan. Tingkat penghasilan dan pendapatan suatu negara biasanya diukur dari pendapatan per kapita, yaitu jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara. Negara-negara berkembang umumnya mempunyai pendapatan per kapita rendah. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pendidikan masyarakat rendah, tidak memiliki banyak tenaga ahli, dan lain-lain. Kedua, jumlah penduduknya banyak. Ketiga, besarnya angka ketergantungan. Berdasarkan pendapatan per kapita, negara digolongkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negara yang kaya, pendapatan per kapitanya lebih dari 1000 US dolar. Kedua, negara sedang, pendapatan per kapitanya sekitar 300 sampai 1000 US dolar. Negara miskin, pendapatan per kapitanya kurang dari 300 US dolar. Dampak rendahnya tingkat pendapatan penduduk terhadap pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan pembangunan bidang ekonomi kurang berkembang biak. Kedua, tingkat kesejahteraan masyarakat rendah menyebabkan hasil pembangunan banyak diminati kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas. Upaya pemecahan masalah tingkat penghasilan atau pendapatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menekan laju pertumbuhan penduduk. Kedua, merangsang kemauan berwira swasta. Ketiga, menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga dan industrialis. Ketiga, peran sosiolog. Berikut beberapa kegiatan ilmiah para sosiolog dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, di bidang riset. Melalui karya ilmiah yang dibuat, para sosiolog harus mampu menjernihkan berbagai kesalahan pemahaman asumsi, yaitu berkembang dalam masyarakat, yaitu dengan menghadirkan kebenaran-kebenaran sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dari kekeliruan pemahaman dalam masyarakat dapat berkurang atau dihindari. B. Di bidang kebijakan pemerintah. Dalam proses pembangunan, sosiolog berperan melalui konsultan kebijakan, yaitu dengan memberikan informasi atau ramalan sosiologi. Melalui ramalan sosiologi, dapat diketahui kecenderungan kebijakan sosial yang mungkin terjadi. C. Di bidang teknis, mereka memberi saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, masalah moral, maupun hubungan antar kelompok dalam suatu organisasi. Dalam kedudukan seperti ini, sosiolog bekerja sebagai ilmuwan terapan. Mereka dituntut untuk menggunakan pengetahuan ilmiahnya dalam mencari nilai-nilai tertentu, seperti efisiensi kerja, efektivitas suatu program, atau kegiatan masyarakat. D.
di bidang pendidikan. Sebagai orang yang ahli dalam suatu bidang tertentu, seorang sosiolog harus mampu menyajikan dan mentransfer pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain atau khalayak agar ilmu tersebut semakin berkembang dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Demikian halnya dengan guru atau pendidik. Mereka mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswanya. Oleh sebab itu, seorang guru sosiologi perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, guru sosiologi menggunakan teknik pembelajaran yang menimbulkan motivasi siswa, yaitu memacu keingintahuan siswa untuk membedah masalah-masalah seputar lingkungan sosial yang membangun opini pribadi tentang masalah-masalah tersebut. Kedua, guru sosiologi tidak menggurui siswa, tetapi sebagai pengajar atau fasilitator. Ketiga, guru sosiologi membentuk skematis pengetahuan siswa, yaitu apabila siswa tidak sesuai dengan konsep dan teori sosiologi. Guru sosiologi menunjukkan kesalahan tersebut dan memperlihatkan yang benar. 4. Guru sosiologi menyampaikan pesan pelajaran menggunakan media yang interaktif, atraktif, dan kreatif, misalnya menggunakan media gambar, foto, film, atau slide OHP. Kelima, guru sosiologi membuat stratifikasi intelektual, yaitu menerapkan gaya pembelajaran dengan memperhatikan aspek pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sosiologi membantu para pendidik dalam menyajikan suatu fakta sosial secara objektif, misalnya menyajikan data tentang kemiskinan. Data yang disampaikan hendaknya bersifat objektif, tidak memihak dan apa adanya. Sekian, terima kasih.